Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andriani Susana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Ya, hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan kerja saya. Ini ada Ibu Berlian Mangestuti. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Purbalingga. Selamat pagi, Bu Berlian. Selamat pagi, Bu Andri. Ya, bagaimana kabarnya, Ibu Berlian? Alhamdulillah untuk hari ini sangat baik. Alhamdulillah, Ibu ya. Jadi begini, Ibu. Rencananya saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas yang Ibu Berlian ampu. Tetapi sebelum itu, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan tujuan agar Ibu Berlian lebih siap, lebih percaya diri, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid bisa tercapai. Seperti itu, Ibu ya? Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Berlian. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai pada pembelajaran besok? Oke, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan mendatang nanti ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti siswa diharapkan dapat menentukan inverse pada komposisi fungsi. Yang kedua, nanti juga ada siswa diharapkan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang ada kaitannya dengan inverse pada komposisi fungsi. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, ya Bu ya. Menentukan inverse komposisi fungsi dan juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan inverse komposisi fungsi. Oke, selanjutnya Ibu, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Untuk area pengembangan yang harus hendak saya capai yaitu saya ingin para siswa bisa belajar sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sesuai dengan gaya belajarnya dalam mempelajari materi inverse pada komposisi fungsi. Oke, berarti Ibu Berlian akan memfasilitasi mereka yang dalam belajar, Ibu ya, sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan kesiapan belajar mereka, seperti itu, Ibu ya. Oke, selanjutnya, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran mendatang? Untuk strategi pembelajarannya yang akan saya terapkan pada pembelajaran mendatang, yaitu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasinya di sini yaitu berdiferensiasi proses, di mana nanti saya akan memfasilitasi anak belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, berarti Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan memfasilitasi mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, sangat bagus itu Bu ya. Ini sesuai dengan tuntutan kurikulum kita saat ini ya, biar anak bisa belajar dengan merdeka ya. Selanjutnya Ibu, model dan metode pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran mendatang? Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah, dan metode pembelajaran yang digunakan menggunakan diskusi serta juga presentasi. Ya. Oke, berarti pakai modelnya PBL ya, problem based learning. Metodenya ada 2, yaitu diskusi kelompok dan juga presentasi. Lalu, media apa yang akan Ibu gunakan sebagai bahan pendukung pembelajaran? Ya. Saya menyediakan ada beberapa media pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi seperti untuk gaya belajar visual, saya menyediakan PowerPoint. Untuk gaya belajar auditory, saya menggunakan atau menyiapkan video pembelajaran. Kemudian untuk yang gaya belajar kinestetik, saya menyediakan LKPD, di mana di dalam LKPD tersebut terdapat prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang harus anak-anak lakukan untuk bisa memahami materi inverse komposisi fungsi. Keren sekali loh Bu, saya melihat rancangannya saya sudah tertarik gitu ya. Jadi Ibu Berlian itu menyediakan beragam media Bu ya, yang tentunya ini sangat mendukung sekali gaya belajar mereka gitu ya. Terakhir Bu, kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi di kelas yang akan Ibu ajar? Oke, nanti silahkan Bu Andri boleh mengobservasi pembelajaran saya mungkin di hari Senin pada tanggal 2 Oktober tahun 2023 di
jam 1-2, yaitu di kelas 11A1. Oke, berarti Senin besok saya bisa observasi di kelas Ibu pada jam pertama dan kedua di kelas 11A1. Begitu ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Terima kasih atas waktunya Ibu Birlia. Ya, sama-sama Ibu Ya, Andri. nanti kita ketemu lagi pas di hari Senin ya Bu ya. Saya siap. akan masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi sekaligus supervisi akademik. Begitu ya Bu ya? Ya, Bu Terima Andri. kasih. Selamat pagi Ibu Birlia. Selamat pagi Bu Andri. Demikian tadi percakapan pra-observasi antara saya dan juga Ibu Birlian. Semoga nanti ketika hari Senin ya Bu ya, Ibu Birlian bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih siap, percaya diri, dan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelas A1 sehat semuanya? Oke, seperti biasa ya, untuk mengawali pembelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan semua kelasnya Mas Yufat ya untuk memimpin menyiapkan teman-temannya untuk membuka diskusi. Silakan. Latihan, duduk siap, gerak. Mengawali pembelajaran, berdoa dimulai. Berada dicukupan, tulisan. Selamat pagi, terima kasih Mas Lukas. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya, dan apa yang kita bawa bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan di pertemuan yang lalu. Masih ingat pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari apa? Mengenai inverse fungsi. Maka dari itu, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Nah, setelah inverse fungsi, nanti kita akan mempelajari inverse komposisi fungsi. Jadi ada kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan lalu. Sudah mempelajari inverse, sudah mempelajari komposisi fungsi. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah inverse komposisi fungsi. Oke, sebelum kita masuk ke materi inverse komposisi fungsi, ya, nanti di sini guru akan sampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yang akan kita capai, yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Nanti tujuan pembelajaran pertama yang harus kita capai di sini kalian nanti harus bisa menentukan inverse komposisi fungsi, kemudian nanti kalian harus bisa menyelesaikan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan inverse komposisi fungsi ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai inverse komposisi fungsi lebih dalam lagi, coba yuk kita akan mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai inverse terlebih dahulu ya. Kemarin kalian sudah ingat mempelajari inverse adalah suatu kebalikan. Yang dibalik apanya coba kemarin? Masih ingat tidak? Yang dibalik adalah daerah asalnya menjadi daerah hasil dan daerah hasil menjadi daerah asal. Jadi intinya kalau kita mempunyai sebuah fungsi, ya kan ya, fungsi itu kan bisa kita tuliskan sebagai y, ya kan? Yang dari y sama dengan nanti kita ubah menjadi e sama dengan. Itu kemarin mengenai fungsi. Nah, sekarang kira-kira kalau mengenai inverse komposisi fungsi. Jadi misalkan seperti ini ya, kalian bayangkan dari namanya saja adalah inverse komposisi fungsi. Berarti nanti kira-kira yang kita inversekan itu apanya? Fungsinya apa komposisinya? Komposisi fungsinya, betul. Jadi misal ya, ada sebuah soal ya. Nanti diketahui dua fungsi. Misal ada fungsi fx, ada fungsi
GE. Nah, misal kalau dari soal tersebut kita diminta menentukan inverse komposisi fungsinya, kira-kira yang akan kalian lakukan itu akan seperti apa? Akan mengapakan fungsi tersebut kira-kira? Silakan Farel yang agak keras. Yang pertama adalah mempromosikan dulu dua fungsi tersebut antara fungsi fx dan juga fungsi x. Setelah ketemu hasilnya x, kemudian baru dicari. Oke, boleh ya. Jadi nanti cara pertama ya dengan mengkomposisikan kedua fungsi tersebut, ya kan ya, Farel. Berarti fungsi f dan fungsi g kita komposisikan. Nah, hasil komposisinya nanti baru kita inversekan. Kira-kira ada cara lain tidak selain dengan cara yang seperti itu? Oke, silakan Oke. Bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua aku bisa dengan inversi terlebih dahulu masing-masing fungsinya. Juga fungsi GX. Ya. Oke. Jadi cara yang kedua yaitu nanti dengan cara kedua fungsi yang diketahui baik f dan g nanti kita inversekan masing-masing. Jadi kalau f di inverse nanti hasilnya adalah f inverse. G di inverse nanti hasilnya adalah g inverse. Nah, keduanya ini nanti baru kita komposisikan. Nanti juga hasilnya adalah inverse komposisi fungsi. Tapi ingat ya, apabila kita menggunakan cara yang kedua yang kita inversekan fungsinya masing-masing. Nah, nanti ada ketentuan rumusnya, ya kan ya. Jadi masih ingat tidak? Kalau misal nih kita punya f komposisi g, ini nanti akan kita inversekan. Nah, nanti berarti kan di sini kita kan menggunakan cara yang kedua, f-nya sudah di inverse, g-nya juga sudah di inverse. Nanti formulanya adalah menjadi g inverse dot f inverse. Ya kan ya? Nah, berarti kalau begitu berlaku kebalikannya. Kalau kita punya g dot f inverse, berarti nanti formulasinya bagaimana? F inverse dot g inverse. Ini yang dimaksud dengan inverse komposisi fungsi. Oke, karena pada pembelajaran hari ini ya kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya, di mana nanti pembelajarannya disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Nah, kira-kira sekarang guru ingin tanya terlebih dahulu, kalian sudah tahu belum gaya belajar kalian sendiri itu seperti apa? Sudah tahu belum? Oke, berarti nanti setelah ini ya, sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya, Bu Guru akan memberikan link. Nah, di mana link tersebut nanti adalah link yang digunakan untuk mengetahui gaya belajar kalian. Jadi silakan diisi link tersebut. Nah, dari situ nanti akan diketahui gaya belajar dari masing-masing kalian ya. Untuk linknya Bu Guru share saja di grup ya. Nah. Serius. Oke, silakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dipilih atau dijawab sesuai dengan kondisi kalian ya. Oke, bagaimana sudah keluar hasil gaya belajar kalian masing-masing? Sudah. Oke, coba Bu Guru ingin tahu ya, silahkan angkat tangan bagi yang gaya belajarnya auditori. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sudah cukup. Sedangkan silakan angkat tangan bagi yang gaya belajarnya adalah visual. Terakhir, silakan angkat tangan yang gaya belajarnya kinestetik. Ada ya, walaupun ya, sudah.
kalian masing-masing. Jadi silakan nanti yang auditori berkumpul dengan yang auditori, yang visual dengan yang visual, yang kinestetik dengan yang kinestetik. Berarti akan dijadikan menjadi berapa kelompok? Ini nanti kalian silakan berkumpul dengan yang gaya belajarnya sama ya. Tapi tadi setelah guru hitung yang gaya belajar visual itu dominan ya, paling banyak. Jadi silakan nanti gaya belajar visual dibagi menjadi 3 kelompok, sedangkan gaya belajar auditori menjadi 2 kelompok dan gaya belajar kinestetik menjadi 1 kelompok. Silakan nanti yang depan semua ini 1, 2, 3 untuk gaya belajar yang visual, kemudian yang 1, 2 sini untuk yang gaya belajar auditori, terakhir sana nanti untuk yang gaya belajar kinestetik. Bagaimana, bisa dipahami? Ya udah, kalau bisa silakan semuanya berkumpul sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Visual ini terdiri apa namanya? Gabung biasanya 1, 2, 3. Oke, bagaimana sudah menempati sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya? Oke, kita cek dulu visual kelompok visual 1 siap? Siap. Kelompok visual 2 siap? Kelompok visual 3? Kelompok auditori 1? Kelompok auditori 2? Kelompok kinestetik. Sekarang guru akan bagikan kalian LKPD ya, silakan nanti kalian diskusikan soal-soal permasalahan yang ada di LKPD tersebut ya. Bukan Bu? Iya, sekelar.
berarti kelompok visual 3 yang akan diwakili oleh Farel sama mereka. Oke, berarti kelompok lain silakan diperhatikan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang jelas silakan ditanyakan saja. Ya. Soalnya perlu Terus Pak. langsung. Bagaimana cara menjawab soal nomor 8. Jadi yang diketahui itu kan ada fungsi fx yang dimana fungsi fx ini x plus 100 per 500. Ini tuh adalah sekian unit masih cetak yang jumlahnya kita belum ketahui. Terus gx nya f inverse nya dulu. Jadi kalau dicari fungsinya ini. Jadi untuk mencari fx inverse itu kita pertama buat jadi kalau inverse itu kita mencari nilai x-nya. Yang pertama fx itu kan sama aja dengan fungsi y. Jadi kita tulis y sama dengan fungsinya ditulis. Kemudian kita kalikan 500-nya dengan y jadi 500y. X plus 100 sama dengan 500y. Kemudian untuk membuat fungsi ini menjadi x yaitu 100-nya dipindah luas ke sebelah kiri, jadinya x sama dengan 500y minus 100. Ini bentuk dari fx inverse. Terus langkah yang kedua kita cari gx inverse-nya. Cara nyari inverse fungsi sebelumnya yaitu dengan membuat fungsi y di sini. Terus habis membuat fungsi y kita cari fungsi x-nya. Kita ketemu hasilnya ini. Langkah selanjutnya ya, jadi setelah dicari yaitu disubstitusikan 65-nya ke dalam fungsi ini f inverse dan b inverse, itu ketemu hasilnya adalah 2.900 rupiah. Kenapa ini 65 enggak 65.000? Karena tadi dikasih tahu kalau fungsi ini itu udah dalam ribuan rupiah. Jadi tulisan 65. Jadi ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekiranya teman-teman dari kelompok lain masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Ya, saya bertanya. Silva dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Silva, nomor 135, izin bertanya. Untuk mengapa kita tuh harus menggunakan rumus f inverse dot g inverse itu dalam pengaplikasiannya ini? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi pada dasarnya yang ditanyakan dari soal ini adalah kita mencari nilai x-nya. Jadi kalau x itu kan sama saja dengan fungsi yang diinverskan. Itu kan aslinya fungsi itu kan y sama dengan x bla bla gitu kan. Ya. Kemudian yang kita tuh disuruh mencari x. Jadi untuk mencari x ya otomatis fungsi itu diinverskan supaya menjadi x sama dengan berapa. Jadi makanya kita di sini menggunakan fungsi inverse karena yang kita cari adalah x-nya. Sedangkan fungsi yang di sini yang diketahui fx-nya, gx-nya itu kan biasanya kan kita tulis sebagai y. Yang kita tulis adalah yang kita cari adalah nilai x-nya. Maka dari itu kita menggunakan komposisi dari inverse-nya. Maka menggunakan f inverse dot g inverse. Seperti itu ya Farel ya. Betul. Bagaimana Pak? Gimana Mas Zubat? Apakah sudah Ya, sudah ada lokasi. terima kasih juga atas pertanyaan. Ya. Yang mau disuruh perkenalkan diri, saya Rindy Pangaputi yang 98.
mungkin direvisi aja untuk tadi hasilnya itu bukan 2.900 rupiah tapi 2.900 eksemplar, dan untuk F inverse nya itu ditambahin kurung. Ya, terima kasih atas revisiannya. Berarti yang 2.900 tadi adalah eksemplar ya, iya kemudian 2.900 eksemplar. Jadi itu sudah cukup. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Untuk kelompok Isol 3 sudah cukup, bisa dipahami untuk penjelasan soal nomor 8 ini ya. Oke, kalau sudah berarti silakan ditutup. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, presentasi saya cukupkan. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan karena proses diskusi kita sudah selesai ya, berarti nanti tinggal kita tarik kesimpulan mengenai inverse kompetisi fungsi. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi inverse kompetisi ini? Silakan, ada yang oke, silakan siapa? Baik, jadi Boleh sambil berdiri, silakan. Baik, jadi untuk kesimpulan materi inverse komposisi fungsi pada hari ini adalah kalau misalkan kita diberikan misalkan suatu kasus di mana terdapat dua komposisi untuk kita inverskan, itu bisa kita lakukan melalui dua cara. Cara yang pertama adalah kita komposisikan dulu kedua fungsinya, baru kita inverskan, atau kita inverskan dulu masing-masing fungsinya, baru kita komposisikan. Oke, berarti kesimpulannya untuk menyelesaikan inverse komposisi fungsi ada dua cara ya. Oke, yang lain sambil menyimak lagi diulangi. Nanti bisa kedua fungsi kita gabungan dulu atau kita komposisikan, kemudian nanti hasil komposisinya kita inverskan, atau masing-masing fungsi kita inverskan terlebih dahulu, baru hasil inversenya kita komposisikan. Nah, itulah proses inverse komposisi fungsi. Bagaimana semuanya bisa dipahami? Pembelajaran diskusi kita sudah selesai dan kalian sudah memahami proses dari inverse kompetisi fungsi. Maka dari itu udah yuk sekarang kita kembali ke posisi masing-masing kembali. Jadi sudah tidak perlu lagi. Silakan tempat duduknya diatur lagi, dicatat sesuai dengan tempat duduk awal kalian semula. Silakan yuk semuanya. Pooling dulu ya, nanti kita akan melaksanakan ice breaking ya. Jadi silakan ice breakingnya nanti ice breakingnya adalah mengenai Marina menari. Jadi kalau guru bilang Marina, nanti tangan kalian berletakkan di dada ya, Marina menari ya, sudah seolah-olah kita menari ya. Kalau di atas nanti tangan letakkan di bahu. Kalau kata menara, tangannya membentuk menara ya. Bagaimana bisa dipahami? Ya, sekarang kita coba sama-sama ya. Ini tujuannya adalah melatih konsentrasi kalian. Ya, semuanya bangun berdiri dulu. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Siap? Kalian dengarkan perintahnya dulu. Marina menari di atas menara. Menara Marina menari di atas. Kasih. Marina menari di atas menara, menara menari di atas Marina. Marina menari, menara di atas, menara menari, Marina di atas. Setelah tadi kita sudah explaining bagaimana, sudah fokus kembali ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan evaluasi. Jadi setelah tadi yang apa yang kita pelajari, coba kita akan evaluasi dengan cara kalian mengerjakan kuis yang ada di Moodle. Silakan kalian buka Moodle-nya, kalian cari kuis inverse kompetisi fungsi dan silakan itu untuk dikerjakan sekarang juga. Silakan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, dan sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana untuk materi hari ini bisa diterima dengan baik? Jadi kalau begitu, karena materi ini adalah materi terakhir di materi komposisi fungsi ya, berarti artinya untuk pertemuan berikutnya kita persiapkan untuk penilaian ya. Oke, sudah kalau begitu, berarti kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi apa tidak dari kalian untuk pembelajaran hari ini atau sudah cukup? Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita tutup dengan doa bersama. Ketua kelasnya kembali silakan Mas Zulfat untuk membimbing teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Kalian bersiap doa. Mengakhiri pembelajaran doa dimulai. Mengajukan beri salam. Selamat pagi Bu. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andriani Susana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh dua rekan saya. Di sebelah kiri saya ada Ibu Berlian Maestuti. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Purbalingga. Kebetulan kemarin kelasnya Ibu Berlian sudah kami lakukan kegiatan observasi pada supervisi akademik. Selanjutnya di sebelah kanan saya ada Bapak Satyo Nugroho. Beliau adalah pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Selamat pagi Pak Satyo dan Ibu Berlian. Selamat pagi Bu Andri. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Berlian? Alhamdulillah baik sekali. Ya. Jadi begini, langsung saja langsung saja kita akan mulai percakapan pasca observasi dengan Ibu Berlian. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang memang ingin saya tanyakan kepada Ibu Berlian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, ya. Tetapi sebelum itu akan kami sampaikan juga kepada Ibu Berlian bahwa di sini peran saya itu tidak menggurui Ibu Berlian ya. Karena nanti proses percakapan kita ini akan berbasis pada kemitraan. Oke, langsung saja yang pertama Bu, bagaimana ini perasaannya Ibu Berlian terkait dengan kegiatan observasi pada supervisi akademik kemarin? Oke, baik Bu Andri. Untuk perasaan pertama memang jujur saya gugup ya, karena memang kemarin itu adalah pengalaman saya pertama kali melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Tapi alhamdulillah mengalirnya waktu saya sudah bisa melaksanakan, jadi lama-lama bisa menjadi enjoy seperti itu. Wajar ya Bu ya, ketika pertama pasti ada rasa gugupnya, ada rasa tegangnya gitu ya. Tapi lama-lama alhamdulillah bisa menikmati proses pembelajaran. Oke, yang kedua ya Bu ya, mungkin bisa Ibu Berlian ceritakan kembali terkait dengan area pengembangan yang akan Ibu laksanakan kemarin, yang telah dilaksanakan, dan juga tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke, untuk area pengembangan yang sudah saya laksanakan kemarin, tentunya saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berbasis pada siswa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan siswa seperti itu. Dan tahapan yang sudah saya laksanakan, yaitu tahapan di awal khususnya, saya sudah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif yang bertujuan untuk mengetahui gaya belajar para peserta didik seperti itu. Ya. Sudah bagus ya Bu ya, jadi Ibu Berlian kemarin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya dengan memperhatikan gaya belajar muridnya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Berlian sendiri gitu ya, kira-kira
area pengembangan yang tadi sudah dijelaskan sudah berhasil dilaksanakan atau belum, Bu? Sudah lumayan berhasil dan sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana ya, karena sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi, saya sudah melaksanakan semua langkah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan seperti itu. Oke. Tadi dikatakan bahwa lumayan berhasil ya, Bu ya. 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 Berarti ada sesuatu hal gitu ya mungkin yang menjadi kekurangan atau kendala apa saja yang mungkin dialami oleh Ibu Berlian dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kemarin. Oke, untuk kendala dan kekurangannya pasti ada ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, karena ini adalah pengalaman pertama saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kendalanya adalah mengenai alokasi waktu, karena jujur saja saya belum mahir istilahnya ya untuk memanage alokasi waktu dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena seperti yang kita ketahui sendiri, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pembelajaran yang biasa seperti itu. Berarti menurut Ibu Berlian, mengapa tadi kurang bisa mengatur waktu, karena pembelajaran berdiferensiasi itu membutuhkan waktu yang lebih lama ya dibanding pembelajaran yang biasa. Oke. Lalu apakah karena tadi kurang bisa manage waktu, apakah ada sintaks mungkin yang terlewat selama pembelajaran atau bagaimana, Ibu? Untuk sintaknya sudah terlaksana semua, namun memang di akhir pembelajaran rencananya yang saya akan mengadakan evaluasi berupa kuis. Nah, karena waktunya tidak cukup, nah maka dari itu kuisnya yang seharusnya dilaksanakan di akhir pembelajaran saya alihkan untuk dikerjakan di rumah seperti itu. Dan kebetulan kuisnya memang menggunakan e-learning, jadi untuk dilaksanakan di rumah pun tidak masalah, masih terpantau. Ya? Oke ya, berarti kendalanya adalah masalah waktu, sehingga soal evaluasi yang harusnya dikerjakan di kelas dikerjakan di rumah begitu ya, Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu ya, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Ibu Berlian setelah ini, Bu? Oke, sesuai dengan pengalaman saya ini setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya nanti ke depannya saya akan mencoba kembali melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini di pembelajaran berikutnya seperti itu. Ya betul. Kalau bisa, kalau kemarin kan baru diferensiasi proses ya, Bu ya. Ya, betul. Nanti mungkin lain kali ke depannya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga yang produknya ya, Bu ya. Oke. Lalu ini, Bu, kira-kira kapan Ibu Berlian akan memulai kegiatan ini, mengaplikasikannya? Untuk kapannya mungkin sambil persiapan dulu nanti saya coba mungkin awal tahun pembelajaran baru sambil saya persiapan seperti tadi harus kaitannya dengan diferensiasi konten, berarti saya harus mempersiapkan materi yang sedemikian rupa seperti itu. Ya, mungkin semester depan ya, Bu ya? Ya, semester mungkin. depan. Oke, sebentar lagi. Silakan nanti Ibu Berlian bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar kegiatan proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya berpihak kepada murid. Terakhir nih, Bu, mungkin Ibu Berlian bisa memberikan simpulan ya terkait dengan kegiatan mulai dari kemarin kita pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang adalah pasca observasi. Oke, jadi menurut saya kesimpulannya setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, menurut saya pembelajaran ini sangat baik ya, karena pembelajaran ini adalah pembelajaran yang betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi yang kita sampaikan pun baik materinya, prosesnya itu bisa lebih diterima dengan baik oleh siswa seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Berlian ya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Selanjutnya dengan Pak Satyo Nugroho, mungkin bisa memberikan umpan balik Pak terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Andri dan Bu Berliana. Dari hasil diskusi coaching ini, saya sudah mencermati terutama untuk di dalam proses alur tirtanya dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab kelihatannya sudah bisa diterapkan dengan baik. Dan saya berharap dalam proses coaching ini CGP bisa memberdayakan potensi dirinya kepada angkatan yang nanti akan ikut di program guru penggerak angkatan selanjutnya, mungkin 10, supaya guru penggerak ke depan akan lebih baik lagi dan berpihak kepada anak itu menjadi lebih totalitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Ya, demikian tadi kegiatan pasca observasi yang sudah kami laksanakan bersama dengan Ibu Berlian selaku guru matematika dan juga Pak Satyo selaku pengajar praktik. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.